Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas eh, terkait kontrak perkuliahan pada mata kuliah metode PAR. Jadi untuk satu semester ke depan selama 14 kali pertemuan kita akan terfokus pada materi-materi terkait dengan metode PAR. Kita masuk ke kontrak perkuliahan. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi saya rasa untuk mahasiswa semester 6 ini sudah kenal ya, karena untuk 2 semester yang kemarin eh, saya sudah mengampu untuk mata kuliah statistik dasar maupun statistik sosial. Tapi ya nggak apa-apa, ini hanya sekilas saja. Untuk nama, yaitu Rengga Mahendra, biasa dipanggil dengan Pak Rengga. Untuk tanggal lahirnya yaitu Ponorogo 11 Maret 1993, jadi saya juga asli Ponorogo. Untuk alamatnya yaitu di Desa Calok, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Untuk nomor WA yaitu 089679214719. Untuk email yaitu renggamahendra7@gmail.com. Sedangkan untuk riwayat pendidikan, untuk S1 saya mengambil pendidikan matematika di IKIP PGRI Madiun, dan untuk S2-nya juga mengambil pendidikan matematika tetapi di kampus yang berbeda, yaitu di UNS, Universitas 11 Maret di Solo. Selanjutnya kita akan fokus pada kontrak perkuliahan. Untuk yang pertama, pelaksanaan perkuliahan metode PAR pada semester genap tahun akademik 2021-2022 dilaksanakan secara blended learning. Nah, dari sini mungkin berbeda dengan perkuliahan kita pada statistik dasar maupun statistik sosial yang full menggunakan daring. Nah, di sini ada dua cara, yaitu secara daring maupun secara luring. Nah, untuk daring konsepnya sama dengan teknis perkuliahan kita pada statistik dasar maupun statistik sosial. Nah, kalau untuk daring biasanya kita bisa menggunakan aplikasi Google Classroom dan grup WhatsApp. Nanti jika memungkinkan dan mahasiswa juga menginginkan, nanti bisa menggunakan Google Meet juga, asalkan semua mahasiswa juga setuju. Tapi kalau misalkan semua mahasiswa eh, belum setuju, ada kendala-kendala mungkin terkait dengan sinyal ataupun terkait dengan kuota, maka kita seperti yang dulu kita menggunakan Google Classroom. Dan di situ nanti materi akan saya berikan berupa PPT maupun berupa video penjelasan. Selanjutnya untuk yang bagian 1B yaitu secara luring. Nah, kalau luring berarti kita langsung tatap muka di kampus sesuai dengan jadwal perkuliahan. Untuk yang kedua, jadwal perkuliahan sesuai dengan ketentuan pada siakat. Jadi nanti silakan mahasiswa mencermati apakah nanti mungkin untuk pertemuan minggu ini kita luring atau daring dan seterusnya, silahkan dicermati berdasarkan siakat maupun informasi dari pihak instansi. Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan durasi pengisian daftar hadir. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali. Untuk yang daring, pengisian daftar hadirnya yaitu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi kalau perkuliahan ini pada mata kuliah metode PAR ini memiliki bobot 2 SKS, berarti waktunya adalah 100 menit. Sehingga setiap mahasiswa hanya bisa mengisi daftar hadir selama 100 menit itu saja. Nah, lebih dari itu, meskipun mahasiswa mengisi di Google Classroom, maka tidak akan saya catat. Maka dari itu, pengalamannya sudah-sudah, tolong diperhatikan, pengisian daftar hadirnya hanya selama perkuliahan. Lebih dari itu, tetap bisa mengisi, tetapi tidak saya catat. Nah, selanjutnya untuk luring,
untuk kelonggaran teman-teman mahasiswa atau keterlambatan itu adalah 15 menit. Jadi ketika ada mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, maka mahasiswa tersebut tetap bisa mengikuti perkuliahan, tetapi tidak bisa mengisi daftar hadir. Sedangkan untuk mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit, maka tetap bisa mengisi daftar hadir dan bisa mengikuti perkuliahan. Maka dari itu saya harapkan mahasiswa tidak ada yang telat ketika kita pelaksanaan perkuliahan secara luring. Selanjutnya untuk yang keempat, untuk materi perkuliahan dengan metode daring, seperti biasa akan saya upload 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Sedangkan untuk luring nanti dijelaskan langsung saat perkuliahan. Nah, untuk yang kelima ini mungkin sedikit berbeda. Kalau pada perkuliahan kita sebelumnya dengan mata kuliah statistik itu eh, yang menjelaskan materi atau materi semuanya berasal dari dosen. Nah, untuk metode PAR ini karena tidak ada hitung-hitungan dan cenderungnya lebih gampang, maka ini nanti akan saya buat 2 metode, yaitu yang pertama dijelaskan oleh dosen, yaitu yang dilaksanakan sebelum UTS, dan nanti setelah UTS akan ada presentasi, di mana untuk presentasinya nanti akan dilaksanakan secara kelompok. Nah, terkait pembagian materi maupun teknis presentasinya akan kita bahas pada pertemuan ke-7, agar nanti ketika pertemuan 8 atau setelah UTS mahasiswa masih ingat dan bisa memaksimalkan terkait dengan presentasi tersebut. Yang ke-7, mahasiswa boleh tidak mengikuti perkuliahan maksimal 3 kali pertemuan. Nah, jadi harapan saya dari 14 kali pertemuan itu maksimal mahasiswa hanya boleh tidak mengikuti sebanyak 3 kali. Itu nanti digunakan untuk syarat minimal bisa mengikuti UAS. Selanjutnya yang ke-8, remedi dilaksanakan setelah UAS. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, nanti setelah semua nilai saya hitung, saya koreksi semuanya, nanti akan saya upload nilainya pada Siakap. Nah, setelah itu bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah B, maka bisa mengikuti remedi. Nah, untuk mahasiswa yang mendapat nilai B atau lebih dari B, maka tidak ada remedi. Nah, untuk remedinya saya tekankan nanti dengan durasi waktu mungkin antara 3 hari sampai 5 hari atau mungkin bisa 1 minggu lah itu nanti maksimal. Nah, lebih dari itu tidak ada remedi susulan. Selanjutnya untuk deadline pengumpulan tugas UTS maupun UAS adalah menyesuaikan. Artinya menyesuaikan bobot dari tugas maupun UTS maupun UAS. Jika dirasa nanti tugasnya selesai dalam waktu 2 jam, maka durasi waktu pengumpulannya cukup 2 jam. Jika dirasa lebih dari itu atau mungkin beberapa hari, maka ya nanti untuk tugasnya dikasih kelonggaran waktu untuk mengerjakan sesuai dengan bobot dari tugas tersebut. Nah, yang terakhir untuk bobot penilaian akhir, yaitu kehadiran 10%, untuk partisipasi 10%, atau keaktifan dalam bertanya maupun menjawab dalam perkuliahan itu 10%, tugas ada 30%, UTS dan UAS yaitu 25%. Selanjutnya terkait dengan bahan kajian. Nah, untuk bahan kajian detailnya bisa dilihat pada slide. Sedangkan untuk buku-buku referensi atau referensi, silakan mahasiswa bisa mencari semua referensi yang relevan terkait dengan metode PAR. Baik itu nanti dari buku, jurnal maupun dari internet, itu boleh. Nah, sedangkan kalau untuk internet nanti silakan dicari
referensi-referensi yang sekiranya itu berkualitas. Kalau bisa jangan dari blogspot ya atau perorangan, itu rata-rata kurang maksimal untuk dibuat sebagai referensi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Jadi, fokus pada pertemuan pertama hanya membahas terkait dengan kontrak perkuliahan, sedangkan untuk materi perkuliahan baru akan kita bahas pada pertemuan kedua. Sekian, ada kurnia saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.